Memasukkan makanan ke mulut pun menyebut nama Allah. Ya ghulam, wahai anak kecil, kul mimma yalik, makanlah apa yang dekat darimu. Samillah, sebut nama Allah. Bismillah, hadis sahih. Bismillah. Adapun yang panjang itu hadisnya dhaif. Alhamdulillahillah. Yang panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, nanti kalau kelihatan ada kawan di sebelah tiba-tiba Bismillah, loh ente kok lapar sekali kelihatannya. Inilah hadis yang sahih, akhi. Padahal saking kan laparnya. Jadi kalau gitu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, enggak boleh kita baca. Boleh, karena cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadhail a'mal, tidak perlu kita permasalahkan antara bismillah dengan Allahumma barik lana. Karena kalau kita kelahi antara yang baca bismillah dengan yang Allahumma barik lana, yang ketawa yang nggak baca doa. Inti dari doa-doa itu sebenarnya supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari masjid, keluar kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pakai sendal kaki kanan. Simple. Seringkali kita keluar kaki kiri, langsung sendal kaki kiri. Yang sendalnya nggak hilang. Tapi sebenarnya apa maksudnya? Keluar kaki kiri, pakai sendal kaki kanan, supaya kita mengingat semua perbuatan kita. Berapa banyak kita berbuat tapi kita tidak ingat perbuatan kita. Makanya Imam Ibrahim bin Adham, dia melangkahkan kakinya, 1 langkah, 2, pas langkah 3 mundur lagi dia ke belakang. Kawannya di sebelah nanya, ngapain langkah 1, 2 langkah, 2 langkah, 3 mundur lagi? Ketika aku melangkah yang pertama, aku bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti kalau ditanya. Langkah yang kedua, aku juga yakin begitu. Ketika melangkah ketiga, aku mulai ragu, apakah langkahku ini mencari ridha Allah atau tidak. Maka semua nanti akan dihitung di hadapan Allah, mana amal yang kita ingat, mana yang tidak ingat. Berapa banyak orang hafal doa makan, hafal doa pakai baju, hafal doa masuk WC, hafal doa sebelum tidur, hafal doa bangun tidur, hafal, tapi tidak dibaca ketika beraktivitas. Ada sesuatu yang salah dengan memori kita. Oleh sebab itu, fungsi doa-doa adalah zikir, mengingat, sehingga setiap gerak langkah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk tadi ke dalam, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nanti keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau tidak tahu bacaannya Pak Ustaz, bismillah. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti tukang sisir Firaun ketika akan menyisir keluarganya, keluar dari mulutnya bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang lain berkata atas nama jabatan, yang lain berkata atas nama kekuasaan, yang lain berkata atas nama harta. Tapi kita tidak demikian. Bismillah. Semua yang dilakukan atas nama Allah menghilangkan kekecewaan, ketakutan dan kesedihan. Orang yang berkata atas nama jabatan, atas nama kekuasaan, atas nama materi benda, kalau dapat bahagianya luar biasa, kalau tidak dapat stresnya juga luar biasa. Sedangkan orang yang mengatasnamakan Allah, kalau dapat alhamdulillah, enggak dapat husnuzon sama Allah, berarti Allah punya rencana yang lebih cantik dan lebih indah daripada itu. Ada yang berkata begini, saya tanya dulu, kalau saya baca Allahumma barik lana fima razaqtana, sahih atau dhaif? Dhaif, ada suara ya. Dari mana taunya? Dari guru. Yuk kita lihat kitab aslinya ya. Buka dulu Muwatta Imam Malik nomor hadis 2722. Nabi tidak mengatakan bacalah bismillah, hanya mengatakan samillah. Nama Allah ada berapa? Banyak. Di antaranya 99. Jadi sepanjang kita menyebut nama Allah, dibuat umum untuk memudahkan. Sepanjang kita menyebut nama Allah dengan bahasa apapun, dengan bismillah, dengan ya Allah, dengan Allahumma, itu sudah benar. Nabi mengajarkan hadis yang panjang di Muwatta Imam Malik kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana redaksinya?
kalau engkau mau makan, kul bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadis itu sahih. Bahkan ada yang lebih panjang lagi. Sekarang dari mana munculnya pernyataan hadis itu dhaif? Nah, ternyata ada orang keliru baca kitab. Dibaca di kitab Syekh Al-Albani, pembahasan nomor 6390, pembahasan itu sedang membahas hadis tentang hubungan suami istri. Jadi ada hadis dhaif berbunyi begini, kalau seorang suami istri berhubungan, yang sebelum berhubungannya dia membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, betul, silakan dibuka, maka anak yang lahir tidak akan disentuh oleh setan. Itu hadisnya. Dibahas oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis ini kualitasnya dhaif karena bertentangan dengan doa sahih yang diajarkan oleh Nabi. Orang-orang mengira yang dhaif ini hadis tentang makanan, padahal hadisnya berbeda. Okay? Jadi hadis tentang makanan terpisah dengan hadis yang tadi. Yang satu dhaif, yang lainnya sahih. Itu yang penting saya luruskan. Itu banyak. Saya membaca dari yang ditanyakan doa makan itu, saya cari di 1235 kitab hadis. Tidak ada yang lain. Di Tripoli, seorang ketua Dewan Khatib dibekali satu file 42 giga. Semua kitab-kitab yang klasik dan kontemporer ada di situ. Jadi kalau mau dicari kitab apapun, dibuat tiga kualifikasi. Satu, yang manuskripnya. Yang kedua, yang bisa disalin. Yang ketiga, scan dari kitab asli. Jadi dibantu supaya tidak cari kitab lagi. Saya cari semua hadis yang terkait dengan doa makan, mengkristal pada hadis-hadis tadi. Jadi cuma ada di hadis Bukhari nomor hadis 5061, hadis Muslim nomor hadis 5388, Ibnu Majah nomor hadis 3399. Kemudian syarahnya, nah ini kalau Bapak mau cari di mana menemukan ini sahih atau tidaknya, buka di antaranya Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah karangan Syekh Nasiruddin Al-Albani, ada di halaman 6390. Nomor pembahasan, bukan halaman. Pembahasan nomor 6390. Di situ disebutkan kalau hadis tentang makanan yang Allahumma barik lana kualitasnya sahih. Yang dhaif itu hadis tentang hubungan suami istri yang redaksinya sama. Ada orang yang mungkin membaca, dia hanya baca yang tentang hadis tadi, diduga ini sama kualitasnya. Padahal dalam ilmu hadis belum tentu. Ada hadis yang redaksinya sama, bisa yang satu palsu, yang satu bisa benar. Bisa begitu. Sekiranya jelas Pak ya? Ini yang bisa saya sampaikan, dan mari kita hargai siapapun yang berpendapat. Pendapat saya demikian, dan bisa dirujuk di kitabnya. Baik. Yang lain masih ada? Bismillah, barakallahu fiik. Ustaz, saya pernah membaca hadis bahwa Rasul sebelum makan hanya membaca basmalah. Tapi Ustaz, banyak orang tua yang mengajarkan doa mau makan yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa ini suatu masalah? Ya, bisa Mas Buloh, bisa Mas Budi. Mas Buloh masalah buat lo. Mas Budi masalah buat dia, gitu ya. Kalau Rasul sudah nyontoin, jangan saingi sama ucapan yang lain, ya. Karena nggak ada lagi yang lebih baik kecuali ucapan Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya selalu ada muqaddimah tuh khutbatul hajjah. Fa inna khairal hadi hadyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik petunjuk Rasulullah, betul? Nah, kita mulai nerima dah. Kalau yang namanya agama itu sudah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, walaupun siapa mengatakan sebuah kebaikan, kalau bertentangan dengan kalamullah dan hadis Rasul, tinggalkan itu. Bahwa itu pendapat Imam Syafi'i kan. Kalau pendapatku nanti bertentangan dengan hadis yang kau ketahui wahai Ahmad bin Hanbal, buang pendapatku ke tembok. Iya ya, jadi yang sahih ya baca basmalah, bismillah. Sama dengan doa buka puasa nanti ya, baca bismillah. Bismillah, minum. Habis minum baru dhahabadz dhama' wa batalatil uruq wa sabatil ajr insyaallah. Nah, takjil, makan kurma, ganjil, umur, salat. Jangan iftar nanti habis salat. Jangan berberat-berat. Makanya fariha idza aftara, bahagia kalau orang yang mau iftar ketika puasa bahagia. Ya ini sudah selesai salat.
Kita kalau habis iftar terus mikirin sholat ruwet, betul? Sholat, ya Allah, tar dulu deh, gitu ya. Antum nyiksa sendiri gitu.